ya, biasanya Pak Yudi itu ngasihnya silakan aja dieksplor sendiri, terus by project yang tugas besar yang teman-teman dapatkan, jadi bisa dieksplor sendiri di situ. Jadi sebetulnya pertama kali ya nggak apa-apa, tapi kita coba. Karena kenapa? Karena ternyata katanya di beberapa tahun sebelumnya itu kurang apa ya, basic Javanya kurang gitu. Jadi mencoba dikuatkan di basic Javanya, lalu baru masuk ke AOP gitu. Ya, supaya lebih inilah. Nah, seperti yang di slide ya. Jadi kita akan mengenal apa itu IDE ya, IntelliJ ya, pengenalan dasar-dasar Java, terus konsep kelas, objek, lalu collection, inheritance, polymorphism, multiple inheritance, lalu ada UTS. Jadi bisa saja misalnya contoh pengenalan dasar Java ini 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bisa saja kan begitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Bisa saja konsep kelas dan kuis ini dalam satu waktu yang sama. Jadi ini pokoknya UTS itu belum tentu di minggu ke-8 ya. Minggu ke-8, tapi bisa minggu keberapa gitu. Jadi tergantung dengan inilah, sesuai dengan kebutuhan. Yang penting mah materi ininya tersampaikan gitu. Karena kan nggak ada ya di pengenalan dasar-dasar Java ya di kelasnya langsung ini kan apa namanya PBO-nya kan, objeknya gitu. Iya, Pak. Jadi kita coba untuk apa pengenalan dasar-dasar Java-nya dulu gitu. Itu titipan pesannya paling begitu. Lalu aturan perkuliahannya ya mangga kalau mau daring di on off kamera juga boleh, enggak juga boleh, karena ada juga yang curhat dulu di beberapa semester lalu atau beberapa di awal corona itu hadir apa sinyalnya kurang bagus Pak gitu, atau di gunung jadi inilah kurang inilah gitu. Jadi mangga aja lah, saya nggak terlalu itu. Terus juga tidak ada, tapi kalau mau daring ya pakaiannya sopan dan tidak ada presensi online ya, sama kayak Pak Yudi di mangga aja gitu ya. Jadi sebetulnya kan yang butuhnya itu mahasiswa ya, jadi gitu. Jadi kalau nggak mengikuti perkuliahan praktikum ya, kalau di saya kan, kalau di Pak Yudi teori gitu, ininya emang aja gitu, nggak ada nanti bisa nggak UTS-nya, nanti bisa nggak UAS-nya atau tugas besarnya gitu. Kan sebetulnya yang butuh itu mahasiswanya gitu. Jadi ya diharapkan ya hadir semua, tapi kalau tidak nggak masalah banget ya, karena tinggal kasih nilai apa kan gitu. Memang dulu ada banget ya, saya juga dengar cerita dari Pak Yudi, oh, apa di atas 50% tuh dapat nilai E gitu kan. Ada yang begitu. Jadi memang tegas banget gitu dalam kecurangan, dalam jadi nggak peduli lah presensi atau gimana gitu. Tapi kalau dosen pertamanya saya mungkin akan ada presensi ya. Tapi karena ini saya mengikuti aturan dari Pak Yudi. Kurang lebih begitu. Lalu kita coba untuk mengenal ya kenapa sih kita menggunakan bahasa Java dalam object oriented ini gitu ya. Karena memang sejak tahun 95 ini merupakan bahasa pemrograman yang populer ya, baik itu di industri, di apa kalau kita nanti kerja ataupun di dunia akademik ya. Dan sejak tahun 2007 pun digunakan untuk native Android apps. Jadi untuk pembuatan aplikasi mobile application Android ya. Bagi para Android developer biasanya menggunakan Java. Atau juga bisa untuk aplikasi desktop, front end web ya, atau back end. Biasanya untuk server side juga ya. Ini Java itu salah satu bahasa yang paling populer ya. Bahkan di tahun 2015 itu sempat menjadi nomor 1. Memang ini dulu pernah di objektif sih, saya pernah dapet teman gitu ya, proyekan pembuatan apa membuat mobile application di iOS ya gitu. Dan itu menggunakan Objective C gitu. Ya, memang waktu itu lagi populer banget apa iOS gitu. Lagi populer. Sekarang mah ini lagi ya. Jadi memang turun naik lah. Tapi ini salah satu bahasa yang populer ya. Sekarang Python. Nah, di 2021 juga ya berdasarkan TIOB Index itu Bapak maaf, ya. ini belum jalan Pak slide-nya. Oh, belum jalan? Astagfirullah. Iya, Kenapa ya? saya kira emang gini. Oh, iya iya, oke diulang lagi ya.
Kenapa ya? Oke. Kalau sekarang udah ada. Masih belum jalan Oh, Pak belum. sama kayak Tapi Oh, sudah belum. dapat tampil. Oh, Oh, sudah tampil. Slide selanjutnya jalan nggak? enggak Pak. Oh, enggak. Oh, Di platform. sebentar ya. Coba di close dulu ya ininya. PPT-nya saya open lagi. Saya close dulu. Kalau sekarang sudah bisa? Masih sama Pak. Oh. Yang tampil di situ apa ya? Arfi? Tampilan awal Pak sebelum masih di tampilan awal. Sip. Nah, Ya udah gini aja lah ya. iya Pak. Daripada di play apa namanya di print screen, bukan print screen, apa namanya? F5 slideshow. Ya begitu ya. Ini praktikumnya, silakan nanti kita bisa menyesuaikan. Apakah itu misalnya pengenalan Java itu bisa 4 minggu, ya bisa kan, tergantung ini aja gitu penyesuaiannya. Pas objek ini bukan seminggu tapi 2 minggu, tapi ini bisa di dalam 1 minggu, bisa begitulah. Jadi menyesuaikan. Jadi UTS juga nanti menyesuaikan dengan ini ya, ketercapaian materinya. Lalu aturan perkuliahan, silakan on off kamera, tidak ada presensi online. Pakai Sopa Sateri, ini kenapa Java itu penting ya tadi ya. Ini salah satu bahasa yang populer. Lalu ini bahkan peringkat 1 ya di 2015 dan sekarang lumayan ya naik gitu ya. Populer setelah bahasa C gitu ya. Bahasa C, Java, Python dan seterusnya. Ini yang terbaru Februari 2021. Ini bahkan Java sendiri juga platformnya banyak ya. Walaupun jadi sempat membingungkan kita ya. Jadi saking banyak jadi terlihat mengerikan gitu. Ada J2SE, J2EE, Hibernate dan seterusnya ya. Tapi sebetulnya ya kita nggak harus mempelajari semuanya, sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Gitu. Lalu IDE-nya yang akan digunakan ya kita dalam mengembang dalam proses edit, compile sama debugging. Yang paling populer itu ya ini, ada 3 ini. Tapi mangga ya kalau di luar misal mau pakai NetBeans, Eclipse atau mau pakai IntelliJ juga ya. Karena kita di sini memakai itu IntelliJ ini. Walaupun jadi enggak masalah lah. Notepad++ juga enggak masalah. Kalau dulu saya belajarnya di Notepad++. Nah, ini mungkin sebelumnya ya kita lakukan instalasi Java dan IntelliJ-nya. Teman-teman download Java JDK-nya, Java Development Kit-nya untuk Java SE Standard Edition ya. Dari Oracle. Jangan lupa jika prosesornya 64 bit atau 32 bit disesuaikan ya. Lalu dicatat tempat JDK-nya di mana. Sudah di-download Java-nya? Udah pada install Pak. Nah, install, coba saya cek ya satu-satu ya. Karena untuk mengetahui bahwa Java ini sudah jalan di dalam komputer kita coba buka CMD ya. Nah, sini buka CMD, lalu ketikkan Java begitu. Java, enter aja gitu langsung. Nah, ini artinya sudah running Java-nya, sudah bisa kita proses. Oke, kalau misalnya belum, ini ada satu website, mangga aja silakan. Pertama, nah ini, lalu cara install IntelliJ-nya juga ini. Betul banyak lah ya, silakan aja gitu. Ini, terus kalau misalnya belum ada Java-nya,
Downloadnya di sini. Download Java. Atau bisa langsung di file Hippo. Atau di web yang lain lah. Kalau saya lebih suka yang ini. Bapak, maaf, belum ada, Pak. Iya, di ini di chat. Saya ngasihnya di chat. Oh Itu iya, ada ininya. Tutorial untuk install Java-nya. Barangkali belum bisa gitu di sini karena kedepannya ini harus ada gitu. Kalau nggak salah sebelum-sebelumnya ada yang belum install Java-nya jadi repot gitu. Ya, kita belum bisa mulai praktikum kalau ininya sendiri belum disetting. Begitu. Lalu eh coba teman-teman bikin ini ya, program awal ya, program pertama. Ya memang apa namanya? Kayak di bahasa pemrograman lain lah, ini merupakan apa ya? Program pertama kita dalam membuat sebuah project ya. Sesuai sesuai apa? Tradisi ya. Kalau kita ingin kalau di bahasa apapun kita belajar itu. Silakan dibikin ya. Program pertamanya Hello World. Kelasnya bebas, misal kelas Hello atau kelas Hello World. Lalu public static void main string ya, args system out.println hello world. Bisa bikinnya. Saya coba ini kan ya, tampilkan ya. Oh, kalau di kelas mah ini teh langsung aja kan apa namanya sharing screen teh langsung screen di share semua. Ini mah di kelas dulu, di share lagi, kelas dulu, share lagi. Ya, kalau online gitu. Kalau di proyektor nggak langsung aja gitu kan, nggak usah close tutup, close buka, close buka. kalau entire screen bisa, Pak, harusnya. Oh gitu? Saya belum coba deh. Entire screen. Itu mah di ini kali, di apa namanya? Di Zoom kali ya? Di Enggak? sini ada, Pak. Oh ada. Ya udah nggak apa-apa nanti. Saya coba dulu. Oke, create project ya. Apa misalnya praktikum 1 aja. P1 projectnya. Oke. Lalu di sini saya mau bikin sebuah kelas ya tadi Hello World, sebuah Java class. Nah penulisannya hanya harus besar ya, Hello, dan W-nya adalah huruf besar juga. Yang sudah dibikinkan. Ini enak banget ya, ini ngetiknya gini gitu. Kalau apa dulu mah kalau di Notepad++ enggak juga gitu. Apa system out ya, sistem aduh. Hello world. Oke, lalu kita coba running ya. Di sini running. Hup, kenapa ya enggak ada ya? Tar. Oh, void main ya. Public static void main string args. Kok jadi lupa. Silakan dicoba sama teman-teman semua.
Oke, semenit ya kita coba ya. Gampang ini mah Hello World-nya. Dalam OOP ini kita belajarnya bagusnya memang di Java ya, bahasa Java. Apalagi Java sendiri juga ini ya, open source, free ya, bisa digunakan dan dia multi platform juga, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Bahkan untuk mobile programming juga lumayan ya. Jadi Android developer itu menggunakan Java juga gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Java lah kurang lebih, case sensitif gitu. Jadi memang harus hati-hati banget dalam penulisan bahasa Java. Lalu kelas main ini apa sih sebetulnya? Tadi ada ya, kelas main itu ini merupakan kelas utama yang akan dijalankan. Format kelasnya itu publik kelas ya. Ininya nama kelasnya apa? Kalau tadi kan ada nama kelasnya itu Hello World ya, atau nama kelasnya adalah apa tadi? Nama Anda gitu ya. Lalu public static void main string ARGS. Sebentar ini ada suara. Punten ya maklum masih ngontrak. Jadi ada tetangga. Jadi Iya Pak. ada distraction. Kalau di kampus mungkin biasa ya, nggak akan ada. Oke, kita lanjut. Itu merupakan kelas main ya, kelas utama yang akan dijalankan. Penulisannya seperti ini, public static void main string RGS. Jadi ini ada apa ya namanya? Secara penulisan memang kurang lebih begitu ya. Jadi memang apa ya namanya? Sebuah parameter string gitu ya, yang berupa array dengan tipe data string, di mana situ menampung argumen gitu, ARGS, mungkin begitulah bahasa mudanya. Jadi nanti isi dari program kita ditulisnya di situ gitu, serangkaian kode yang akan dijalankannya gitu. Jadi ini penulisannya seperti ini. Itu tentang string ARGS dan public static void main. Ini contoh yang tadi ya, public class hello world, system out.println hello world. Nah, sebetulnya kalau zaman dulu saya mengcompile program Java itu lewat CMD. Jadi kalau teman-teman pakai IDE itu lebih mudah ya. Jadi kalau bikin program itu kita bikin file teks berekstensi Java, lalu tulis kodenya, terus buka CMD, dan diarahkan CMD-nya ke direktorinya. Kita misalnya naruh hello world.java-nya itu di drive D, folder UPI misalnya. Terus folder UPI ada folder semester 4, nah kayak gitu. Itu diarahkan ke direktori itu. Lalu diketikkan java, nama filenya .java. Nanti ini akan menciptakan sebuah file class. Namanya sesuai dengan yang tadi, misalnya helloworld.class gitu kan. Gitu. Nah, nama kelas itu memang harus sama ya dengan nama file. Contoh ya kurang lebih begitu ya. Gitu. Coba saya contohkan dulu ya di Java-nya, di CMD-nya sebentar aja lah. Saya buka dulu CMD-nya, masuk ke CMD. Nah, misalnya ini masuk ke direktorinya ya. Direktorinya ada di mana? Direktori file Java tersebut. Misalnya ada di D gitu kan. Misal ada di drive D misalnya. Nah, gitu. CD D gitu kan. Dash
apa misalnya UPI gitu, semester 7, semester 4, PBO, dan seterusnya. Misalnya begitulah. Nanti udah ketemu Java, hello world.java. Nah, ini karena nggak ada filenya ya, file not found karena memang nggak ada Java, hello world. Nah, ini ada sudah dibikin sama sistem kelasnya, jadi kita ngerang kelasnya. Nanti hasilnya adalah hello world kayak tadi gitu. Ya, kurang lebih begitu. Cuman karena kita pakai IDE, jadi nggak usah repot-repot ke sana. Tapi kalau dulu saya belajarnya kayak gitu. Oke, balik lagi ke slide. Di situ cara menjalankan program Java, lalu komentar. Seperti yang kita pahami ya, berisi kode, informasi yang mudah dipahami ya oleh kita sebagai manusia atau sebagai programmer. Kalau tadi kan ada bahasa ya, jangan sampai kode yang kita bikin itu membuat pusing orang lain gitu. Kita harus memudahkan orang lain membaca kode tersebut. Nah, salah satunya juga dengan komentar ini kan, sebetulnya mempermudah pengembangan kode di kemudian hari kan, komentar itu gitu. Dan komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program satu baris, penulisannya seperti ini kan. Komentar lebih dari satu baris, penulisannya seperti ini. Variabel merupakan penampung sementara suatu nilai atau objek di dalam proses. Dan assignment ini adalah proses penyimpanan nilai pada suatu nama informasi atau variabel. Kayak tadi contoh di dalam program nama anda.java ya. Ada saya membuat sebuah variabel inisiasi dengan nilai apa tadi itu nilainya? Saya buka lagi. Nilainya Reza gitu kan, string nama sama dengan Reza begitu ya. Diberikan nilai Reza. Tipe data terdiri dari tipe data primitif dan tipe data bentukan. Tipe primitif ini merupakan tipe data yang sudah disediakan ya oleh bahasa pemrograman. Ini yang banyak kita pakai lah ya. Kata-kata mah kayak integer, float, double, boolean, char, dan seterusnya lah ya. Atau tipe data bentukan, tipe data yang merupakan hasil bentukan dari beberapa tipe data dasar atau tipe data bentukan lainnya. Misalnya di sini ada tipe data byte, short, integer, long, itu bulat. Ini sudah dipelajari juga ya sama teman-teman mungkin di algoritma pemrograman atau struktur data. Float, double, bilangan real, char, karakter ASCII ya. Karena penulisannya seperti ini. Boolean, true, false, string. Seperti ini ya. Inisialisasi nilai char itu menggunakan kutip 1 ya, sedangkan inisialisasi string menggunakan kutip 2. Makanya tadi string nama sama dengan Reza gitu ya. Gitu. Jadi ada kutip 2-nya. Itu contoh dalam pemberian nilai inisialisasi. Lalu format deklarasi variabel, contoh di sini ya, integer number sama dengan 5, float number 5,1 gitu kan, 5.1, double number 100.52,53 ya, dan seterusnya gitu ya, boolean B sama dengan true. Atau format deklarasi variabel yang bentukan string S, new string ya, membuat sebuah objek S ya, objek S dengan metode string ini, Lalu alternatif deklarasinya atau kayak tadi ya, kayak misalnya nama string nama sama dengan Reza gitu ya. Ini contoh dari saya mau nanya nih, kira-kira ada satu contoh. Nama filenya itu adalah printValue.java. Public class printValue, public static void main, string args.
Ini diinisiasi nilai X-nya adalah diberikan nilai 5 ya. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya berapa Karim? Muhammad Karim. Ya Pak, Hasil X-nya berapa? hasil Ini yang di print-nya apa ini? Nanti hasil printannya apa? 5 Pak. Oke, siap. Betul ya. Kata Karim ya. Iya Pak. 5 ya hasil nilainya. Lalu ada ekspresi ya. Ekspresi ini adalah rumus perhitungan yang terdiri dari operan dan operator. Operan itu adalah konstansa, nama, hasil fungsi atau ekspresi. Contoh di sini 5 tambah 3 hasilnya 8, 10 bagi 2 hasilnya 5, dan seterusnya ya. Atau ekspresi aritmatika yang merupakan apa ya, menghasilkan nilai matematis gitu ya. Ada plus, ada penambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Ekspresi relasional yang menghasilkan nilai logika gitu ya, sebagai hasil ekspresinya. Atau operator, ini ada jenis operator yang hanya dapat diproses jika melibatkan satu operan ya. Tadi ya kita operan ini ya. Atau melibatkan 2 operan, itu disebut binary. Operator aritmatik ini juga contoh yang tadi ya sudah disampaikan, plus, penambahan, pengurangan, pengalian, perkalian, dan seterusnya ya. Nanti kita coba semua operator yang ada di sini gitu ya dalam praktikum. Atau operator relasional kayak equal to, not equal to, lebih besar, dan seterusnya ya. Gitu. Inputan tadi, kalau inputan tuh sebetulnya juga bisa ini ya, dari kita gitu inputannya. Jadi bisa ada masukan dari luar aplikasi atau ada inputan yang memang bukan dari luar ya. Nah, kalau misalnya inputannya dari luar aplikasi, menggunakan salah satunya kelas scanner. Ini scanner ini merupakan salah satu kelas yang digunakan untuk menerima input. Input yang diterimanya dapat berupa masukan dari user ataupun file-file ya. Cara pemakaiannya gimana sih sebetulnya gitu? Di paling atas kode ya, di situ kita mengimport kelasnya. Import java util java.util.scanner. Sebelum nama kelasnya misalnya tadi hello world. Nah, di atas public class hello world-nya itu ditulis import java.util.scanner. Lalu diinisialisasi objek scanner-nya dengan kode berikut. Scanner, nama objeknya sama dengan new scanner. Gitu ya. Nah, contohnya ini nih. Ini biar enak karena SC kan, SC scanner gitu. Objeknya SC gitu. Scanner SC sama dengan new scanner. Pemanggilannya jika inputannya berupa penerimaan inputnya jika inputannya adalah integer, penulisannya seperti ini. Jika boolean, char atau string gitu ya, penulisannya seperti itu. Misalnya string sc.next untuk char, string s sama dengan sc.nextLine gitu. Nah, output itu adalah keluaran dari aplikasi yang menyatakan hasil atau proses dari aplikasi ya. System out menampilkan nilai atau hasil proses ke layar pengguna. Nah, ini bahkan tadi ya bisa menampilkan memang yang di outnya itu, outputnya itu bisa nilai langsung atau nilai variabel atau dari hasil proses. Misalnya 3 ditambah 2 gitu, apa hasilnya. Bisa merupakan hasil dari proses itu. Nah, kalau output untuk menampilkan label primitif atau string, penulisannya system out print, nama variabelnya apa kayak tadi ya, nama gitu kan, system dot print nama, sehingga keluar namanya Reza yang keluar gitu. Atau menambahkan baris baru, tadi ya teman-teman ada yang gitu ya kalau nggak salah.
atau menambah atau enggak mungkin ada ya beberapa ya di sini, atau tabulasi. Nah, ini ada dua jenis. Kalau yang ini mah udah paham Ren ya. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada enternya. Ini adalah plus enternya. Sama sebetulnya kayak menambahkan baris baru gitu ya. Aduh, bahasanya enter baris baru ya. Ini ada tidak ada penambahan. Ini ada penambahan baris baru. Lebih enak enter sih. Aturan penulisan kode program. Kode program pada skup kurung kurawal harus memiliki indentasi ya lebih dalam satu tab dari kode program yang berada di luar skup. Ini supaya kerapihan ya, kerapihan dalam pembacaan kode program. Jadi ini teh nggak boleh sama gitu ya barisnya, tapi harus ada indentasi. Jadi ada pemisah yang memisahkan, itulah apa ya, supaya mudah dibaca gitu ya. Baik bagi kita sebagai yang menulis programnya atau bagi orang lain yang membaca program kita gitu. Ya tujuannya memudahkan pengembangan kode gitu ya di kemudian hari. Nah, coba ya di sini ya, tadi udah ya membuat bangunlah sebuah program yang menerima masukan sebuah nama lalu menampilkannya ke user. Tadi sudah ya kita coba bahkan tadi penerimaan inputan namanya ya. Tapi sekarang kita coba ya penginputan namanya dengan kalau tadi teh ada kelas scanner ya. Nah, ini sambil jalan ya. Coba kita present. Mana ya tadi? IntelliJ-nya nggak muncul ya, kenapa ya? Wah, ini Google Google Meet. Iya Pak, emang kadang-kadang error Pak. Iya. Jadi di close dulu, di open dulu. Nah gitu. Kalau tadi ada permintaan bangun sebuah program yang menerima apa tadi teh? Menerima masukan ya sebuah nama lalu menampilkannya ke user. Contoh ini saya di atas aja ya. Oke, di sini tadi memakai scanner ya. Kita coba untuk memakai scanner. Nah, kira-kira apa yang perlu dirubah? Import dulu mungkin Pak. Ya, import dulu ya. Import java.util ya, .scanner. Oke. Ya sudah ya, sudah di import. Terus apalagi yang mau diubah? Bapak itu kalau di atas di kelas ya Bapak? Di atas kelas, di atas kelas. Penulisannya di atas kelasnya. Begitu. Terus bikin scannernya dulu Pak. Bikin objek, bikin Bapak. scannernya dulu ya. Bikin objek ya. Scanner SC ya tadi ya, kita samarin aja ya. New scanner. Terus oke, saya sampai sini deh, sok. Kita 5 menit ya, 4 menit ya. Sok dibikin sama teman-teman 4 menit. Oh, sorry, ada sistem ininya ya.
scanner SC sama dengan new scanner dalam kurung sistem ini. Pantesan nggak muncul tadi. Pak, boleh Ya. lihat source code yang tadi? Oh iya, boleh. Sip, sebentar. Yang di ini, di IntelliJ-nya? Atau, Iya, Pak. oh gitu. Sok dibikin dulu aja. Nanti kita bahas sama-sama. Sama Jafar dan teman-teman. Kalau string tadi ya pakai next line ya metodenya. Oke, 1 menit lagi ya. Nanti kita bahas. Oke, sudah ya. Gimana kira-kira? Jafar sudah? Aman, Jafar? Pak. Aman? Wis, mantap, Afi. Jafar sudah? Belum, Pak. Belum, oke. Terus Rifa? Rifa sudah? Rifa Humaira. Seni, sudah Seni? Belum, Pak. Oke, belum ya. Jadi baru Arfi ya. Ya, mungkin ini mewakili aja ya. Ada yang belum, ada yang sudah mewakili. Jadi nggak mungkin ditanya satu-satu. Oke, kita tampilkan. Nah, di sini kan kalau tadi ya inisialisasinya bahwa nama diberikan nilai Jafar ya, sehingga pada saat dipanggil itu saya memanggil variabel nama ini. Coba ya saya running. Nah, begitu ya. Selamat pagi, nama saya Jafar. Java tidak sulit, saya akan menguasainya. Kalau yang ini tadi ada inputan, kita menginputkan namanya. Jadi ada inputan dari kita dengan menggunakan kelas scanner. Kita buat objek SC-nya dulu ya.
seperti yang tadi ya, penulisannya string, nama, kalau apa ini objeknya, lalu next, kalau next ini, kalau begini saja macar ya, kalau ini adalah stringnya ya. Kalau tadi di sini ada integer juga begitu ya, bisa ya integer. Berarti inputannya ini adalah integer gitu. Kalau inputannya adalah integer, tapi karena kita inputannya adalah sebuah string ya, jadi kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Ini pembuatan objeknya dahulu ya, pembuatan objeknya, lalu kita ininya variabelnya. Selamat pagi, nama saya plus nama, kurang lebih begitu ya. Coba tekan ini. Sorry, runningnya yang nama Anda ya. Nama Anda. Oke, saya tuliskan Seni ya. Saya tuliskan Seni. Seni, oke. Selamat pagi, nama saya Seni. Java tidak sulit. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya praktikumnya. Ada yang ditanyakan nggak? Nanti ini saya share ya di Google Classroom. Yang di Google Classroom-nya Pak Yudi nanti akan nge-link ke Google Drive insya Allah. Tapi nanti mau saya perbaiki dulu slide-nya karena itu dari slide-nya orang ya Pak Oscar, nanti mau coba diedit-edit dulu. Kurang lebih begitu ya, nanti di situ ada latihan ya. Kalau bisa nanti teman-teman kerjakan di rumah latihannya supaya minggu depan ditampilkan hasilnya gitu, hasil dari latihannya. Nanti juga di-share di inilah di Google Classroom-nya ya atau di Google Drive-nya gitu. Jadi ini sementara nanti kita coba belajar tentang apa ya? Tadi teh ada apa tadi teh? Apa sih tadi teh? Tipe ya, tipe data, terus ada operator ya. Ada string ya, terus ada bagaimana membentuk string, ada inputan dari keyboard ya atau inputan dari user kan. Terus outputnya kalau kita mau output ada atau nanti ada conditional statement ya kayak if, then else atau apa gitu ya. Terus ada pengulangan gitu ya, loop, for atau while do kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Ya begitulah ya, nanti kita coba untuk atau array juga nanti kita coba untuk belajar array. Jadi ini kita coba untuk apa basic Java-nya dulu dikuatin ya. Paling gitu ya teman-teman. Siap Pak. Atur Pak. Ya siap. Kita tutup ya praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, mangga, ya, Terima kasih, Pak. Ya mohon. Terima kasih.